1, 2, 3. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok terakhir atau kelompok 6 ingin mempresentasikan video dan RPP terkait tugas mengidentifikasi mendalam. Oke, pertama yaitu perkenalan dari saya sendiri Nur Rahmat Akbar Surahman dengan NIM akhir 108 dan rekan-rekan saya Muhammad Chanis Konafi dengan NIM akhir 075. Kenalkan, nama saya Muhammad Iman Ajeng Saputra dengan NIM akhir 081. Saya Famsa Syarira Pupa Fakir dengan NIM akhir 082. Saya Zahra Abidah dengan NIM akhir 084. Dan saya Nafi Syifaul Aini dengan NIM akhir 085. Oke, selanjutnya kami ingin memaparkan hasil dari mengidentifikasi implementasi pembelajaran mendalam. Untuk pemateri yang pertama, dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah mengenai aspek karakteristik prinsip berkesadaran. Mulai dari penilaian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kenyamanan murid dalam belajar dinilai 3 dari 4. Lalu pada fokus konsentrasi dan perhatian dinilai 4. Lalu C, kesadaran terhadap proses berpikir dinilai 4. Dan D, kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memiliki akses ke atas pilihannya dinilai 4. Lalu E, keterlibatan murid dalam mengembangkan strategi belajarnya dinilai 3. Lalu F, keterbukaan terhadap perspektif baru dinilai 3. Dan G, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru dinilai 2. Lalu masuk ke bagian analisisnya. Tolong lebih ke atas lagi. Dalam video pembelajaran ini, kita dapat melihat bahwa suasana pembelajaran tidak tergolong nyaman, tetapi sepenuhnya nyaman. Karena ibu dan murid cenderung lebih fokus pada perhatian materi. Sisi baiknya dalam hal fokus, konsentrasi, dan perhatian terlihat tinggi. Hal ini terjadi karena pengajar selalu memberikan pertanyaan pemantik agar siswa selalu dilibatkan. Setelah itu, dalam kesadaran terhadap proses berpikir, pengajar melakukan strategi yang efektif dengan memberikan pertanyaan pemantik dan baru mengarahkan ketika siswa menyatakan intinya mengenai apa yang dia tahu atau ketika dia salah. Lalu, pengajar juga memberikan murid kebebasan yang dapat dilihat ketika penentuan tema dan jenis dari salah satu dari 2 pantun yang perlu dibuat sebagai penugasan. Namun, pada karakteristik keterlibatan murid dalam strategi belajarnya cenderung kurang bersinar karena materi ini cenderung lebih berfokus mengandalkan kreativitas personal sehingga sulit melibatkan pemilihan strategi belajar yang lebih beragam seperti memilih bagaimana teknik mengerjakannya ataupun sebagainya. Meskipun begitu, pengajar memiliki keterbukaan tinggi terhadap perspektif siswa sehingga pengajar tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan pada salah satu siswa saja, tetapi juga mendengar siswa lainnya menyampaikan apa yang dia tahu akan pengertian, jenis struktur puisi, rakyat, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai keinginan akan pengetahuan dan pengalaman baru. Sayangnya pada topik pembelajaran puisi rakyat cenderung bukan hal yang umum untuk disukai, sehingga cukup wajar jika banyak murid yang tidak memiliki keterkaitan lebih lanjut. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tes apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Oke, baik, untuk aspek selanjutnya itu adalah aspek karakteristik prinsip bermakna. Jika saya menjelaskan aspek berikut yang saya analisis berdasarkan video dan modul yang sudah saya baca dan sudah kelompok kami ditentukan untuk kelompok kami.
Baik itu yang pertama adalah kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Ini saya menganalisis dan mendapatkan skor 3. Selanjutnya, apakah video atau modul tersebut keterlibatan murid berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata? Saya memberikan skor 4. Selanjutnya, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, skornya adalah 3. Selanjutnya, kebermanfaatan atau pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, skornya adalah 3. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain, skornya adalah 2. Lalu selanjutnya, pembelajar sepanjang hayat, skornya 3. Untuk analisisnya sendiri, berdasarkan video pembelajaran yang ditautkan, serta modulnya, kegiatan belajar telah menunjukkan penerapan prinsip kebermaknaan dengan cukup konsisten. Proses belajar dirancang agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan situasi nyata di lingkungan sekitar. Hal ini tampak ketika guru memberikan contoh dan konteks pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga memunculkan keterlibatan aktif dalam mengidentifikasi serta memecahkan masalah sederhana yang relevan. Selanjutnya, kegiatan ini juga memperlihatkan adanya hubungan antara pengalaman lama dan pengetahuan baru, misalnya melalui aktivitas reflektif dan diskusi kelompok yang menuntut siswa mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Selain itu, guru mengintegrasikan aspek kolaboratif dan pemanfaatan teknologi sederhana yang mendukung terciptanya pembelajar sepanjang hayat. Namun demikian, keterkaitan antar disiplin ilmu masih bisa diperkuat, misalnya dengan menautkan konsep yang dipelajari ke bidang lain seperti sosial, budaya, atau teknologi agar wawasan siswa lebih luas. Sementara itu, sesi reflektif dapat ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada hasil, namun juga dapat berfokus pada proses belajar dan penerapan nilai-nilai praktis di luar kelas. Secara keseluruhan, video pembelajaran ini sudah menunjukkan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan aplikatif, serta mendorong siswa berpikir kritis terhadap pengalaman belajar mereka. Baik, itu dia presentasi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Untuk karakteristik prinsip menggembirakan, dari poin A, lingkungan pembelajaran yang interaktif, skornya 3/4. Kemudian poin B, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, skor 3/4. C, menginspirasi, skor 2/4. D, tantangan yang memotivasi, skornya 4. E, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, skor 3. Dan terakhir, F, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan, skor 4. Untuk analisisnya, kegiatan pembelajaran berlangsung aktif dan menyenangkan, terutama karena ada kartu kosakata dan kesempatan menulis pantun secara bebas dan kreatif. Guru menciptakan suasana aktif dan menggembirakan melalui tanya jawab, membaca hasil karya, dan refleksi ringan di akhir pembelajaran yang membuat siswa menikmati proses belajar. Untuk total skor keseluruhan dari dari aspek A, karakteristik prinsip kesadaran, karakteristik prinsip bermakna, dan karakteristik prinsip menggembirakan, total skor keseluruhan yaitu 78,7. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya adalah aspek B, yaitu yang pertama ada pengalaman belajar memahami, yaitu A, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, skor maksimalnya 4 dan juga mendapatkan skor 4. Lalu menstimulasi proses berpikir murid, mendapatkan skor 4. C, menghubungkan dengan konteks nyata, mendapatkan skor 3/4. D, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, skor 3. E, menanamkan nilai moral dan etika, skor 4. F, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid, terdapat pada skor 4. Lalu pada analisis pada
Poin B1 yaitu pengalaman belajar memahami. Kegiatan memahami dalam video sudah bermakna dan sesuai dengan prinsip deep learning, di mana guru mengajak siswa untuk memahami materi melalui pertanyaan terkait kehidupan mereka sehari-hari, serta menggunakan media kartu yaitu kosakata, untuk memperdalam pengertian siswa tentang isi dan unsur kebahasaan dalam pantun. Melalui kegiatan ini, seperti mengamati contoh pantun, berdiskusi makna, dan juga refleksi, siswa diharapkan mampu untuk menginterpretasikan nilai budaya dan pesan moral yang didapat dalam karya sastra rakyat tersebut. Namun, pembelajaran akan lebih maksimal jika diperoleh aktivitas seperti membandingkan berbagai jenis pantun yang ada agar dapat menganalisis makna menjadi lebih banyak. Selanjutnya saya teruskan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada aspek pengalaman belajar mengaplikasi. Pada poin A, menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru, memiliki skor 3 dari 4. Yang B, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, skor 3 dari 4. C, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, dengan skor 2 dari 4. D, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada, memiliki skor 2 dari 4. Masuk ke dalam analisis, siswa diberikan kesempatan dan diskusi, memfasilitasi pemahaman melalui praktik. Namun pada video pembelajaran, aplikasi konsep terasa kurang interaktif dan kurang memberikan kesempatan secara maksimal pada siswa untuk bereksperimen secara mandiri, sehingga pengalaman praktiknya mungkin bisa lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dalam mengaplikasi materi. Untuk aspek selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Untuk aspek yang terakhir yaitu pengalaman belajar merefleksi. Ada 5 poin di sini. Yang poin pertama yaitu memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, dan kedua refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk yang poin pertama tadi nilainya 3/4, kemudian yang kedua 4/4. Untuk C sendiri menerapkan strategi berpikir 2, kemudian keempat memiliki kemampuan metakognisi, meregulasi diri dalam pembelajaran dapat 3, kemudian terakhir meregulasi emosi dalam pembelajaran. Jadi dalam video pembelajaran deep learning ada 2 kegiatan refleksi pelajaran yang diadakan dalam proses pembelajaran, yaitu pertama refleksi pelajaran yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, dan kedua itu setelah selesai penyampaian materi oleh guru. Kegiatan belajar merefleksi diterapkan dengan cara guru memusatkan perhatian siswa terhadap dirinya, kemudian memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan materi yang disampaikan pada hari tersebut. Pada video pembelajaran, guru cukup menerapkan aspek pengalaman belajar merefleksi kepada murid terlihat dari beberapa hal yang digunakan guru untuk memotivasi. Dalam memotivasi, guru menggunakan yaitu pertanyaan pematik kayak ya murid-murid, pada pertemuan kemarin kita telah belajar apa, yaitu untuk digunakan agar siswa memiliki rasa ingin tahu, ya seperti itu. Kemudian ada juga merefleksi, berpikir kritis. Untuk berpikir kritis sendiri menurut saya juga tidak terlalu ketara ya, samar-samar, cuma kayak murid disuruh untuk membuat puisi seperti itu. Dan untuk selanjutnya mengkondisikan proses belajar secara teratur, yaitu siswa juga cukup, walaupun cukup berisik, tapi guru bisa memosisikan keadaan dengan baik. Seperti itu. Untuk total keseluruhan dari pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar, semuanya dengan nilai berapa kita
6,3 seperti itu. Dan mungkin sekian dari kami. Mohon kritikannya, tanggapannya dari teman-teman. Kritikan yang membangun ya pastinya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.